orang yang ngerti tentang pengampunan adalah orang yang ngerti bagaimana hidup dalam anugerah. Orang yang hidup dalam anugerah itu dasar dari kehidupan sebagai umat Tuhan. Tetapi seringkali kita menjadi orang-orang yang menerima anugerah namun juga menghilangkan anugerah. Contohnya seperti hamba yang punya hutang 10.000 talenta. Dia menerima anugerah, hutangnya yang sangat besar itu dihapuskan. Tetapi ketika dia ketemu dengan orang yang berhutang kepadanya, dia langsung menagihnya dengan kejam. Dia menerima belas kasihan, tapi dia tidak mau memberikan belas kasihan. Dia menerima anugerah, tetapi dia tidak mau memberikan anugerah yang dia terima kepada orang lain. Dia bertindak kejam. Nah, orang-orang seperti ini bahaya sebenarnya, karena itu bukan yang Tuhan kehendaki. Makanya kisah si hamba yang 10.000 talenta itu berujung kepada dimasukkan ke dalam penjara karena dia bertindak kejam kepada orang lain. Itu juga bisa terjadi kepada kita. Makanya dalam doa Bapa kami ditulis, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jadi ada korelasi, kita menerima pengampunan dari Tuhan karena kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itulah hidup dalam anugerah gitu. Namun seringkali kita meminta pengampunan dari Tuhan, namun kita sendiri tidak mau mengampuni orang lain. Kita menerima belas kasihan dari Tuhan, tapi kita nggak berbelas kasihan pada orang lain. Kita menerima pengampunan atau menerima kemurahan atau menerima anugerah dari Tuhan, tapi kita tidak memberikan anugerah, kemurahan, dan pengampunan pada orang lain. Lukas 18 ayat 9 sampai ayat ke-14. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait suci untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Jadi bisa bayangkan di tempat bait suci itu ada dua orang. Yang satu dengan percaya diri melangkah maju ke depan, mengangkat tangannya dan menegakkan kepalanya ke atas. Lalu dia berdoa. Itu gambaran yang ada. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Elohim, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Dia mungkin sambil melirik ke belakang atau mengalihkan pandangan sedikit kepada pemungut cukai yang di belakang. Gitu kan? Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Lalu bisa bayangin nih, si pemungut cukai yang tadi berdiri di belakang, dia nggak mungkin mengangkat tangan karena tangannya kotor. Nggak mungkin dia berdoa seperti orang Farisi karena dia tahu bahwa dia punya banyak dosa, banyak kesalahan, dan dia sadar betul kalau dia itu tidak layak. Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Mungkin dia hanya selangkah masuk ke dalam pintu gerbang bait suci aja. Nggak berani sepercaya diri seperti orang Farisi itu. Dia nggak berani juga mengadahkan ke langit. Dia nggak berani untuk berdoa dengan lantang. Dia hanya beraninya memukul diri dan berkata, "Ya Elohim, kasihanilah aku orang berdosa ini."
dia nggak bisa berkata apa-apa lebih jauh. Karena ya dosanya yang besar, dia punya rasa bersalah, dia merasa nggak layak,